Secara tarif progresif, ya artinya kalau pendapatan sekian, tarifnya sekian, kalau naik lagi tarifnya sekian. Secara undang-undang begitu. Nah, prakteknya ya banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh wajib pajak selama tidak melanggar hukum. Siasat pajak itu diperbolehkan, ya itu salah satu problem di APBN kita ini, di mana istilahnya penghindaran pajak. Tentu dua hal, penghindaran pajak itu bisa melawan hukum, dia kong-kalingkung dengan oknum, bisa juga memang kemampuan mengolah laporan keuangannya yang memang membuat ya legal, ya itu siasat, taktik lah. Cukai itu ya benci tapi rindu lah sebetulnya. Kalau mau kita diskusinya normatif, ya cukai ini kan makin gede, makin menunjukkan bahwa orang makin banyak ngerokok, alkohol. Belakangan ini kan plastik. Maksudnya cukai itu agar konsumsi barang tersebut tidak tumbuh atau kurang-kurangnya tumbuh terbatas. Di sesi sebelumnya kita membicarakan tentang perkembangan pendapatan sebagai salah satu postur di dalam APBN. Kita melihat dua kelompok besar di sana, yaitu yang disebut dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan itu pengertiannya lebih luas dari penerimaan pajak, terutama dalam kasus di statistik atau akuntansi pemerintah di Indonesia ya. Mengapa? Karena memang ada dua direktorat Jenderal Ditjen ya, yang satu Direktorat Jenderal Pajak, yang satu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara kedua-duanya disebut perpajakan. Nah, pajak itu sendiri pengertiannya secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara, baik oleh pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa ya. Jadi bersifat paksaan, wajib buat pribadi ataupun badannya organisasi ya, diminta membayar tanpa memperoleh imbalan langsung. Jadi memang bayar saja, nggak secara langsung ada imbalan dari negara terhadap pembayaran tersebut. Nah, beda kalau misalnya pendapatan itu dari Badan Layanan Umum atau PNBP lainnya, dia memperoleh layanan dan membayar. Kalau ini tidak, pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung. Secara tidak langsung, ya, karena nanti duit dari pajak itulah yang dipakai oleh negara melakukan aktivitas pemerintahan. Jadi pengertian pribadi, saya kira bisa dipahami. Pengertian badan ini prinsipnya adalah badan hukum ya. Jadi mau dia organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan atau apapun. Bahkan pemerintahan sendiri juga bayar pajak ya. Jadi lembaga-lembaga di pemerintahan juga bayar pajak. Nah, kalau kita lihat di sesi sebelumnya, nanti kita highlight khusus, itu dari pendapatan perpajakan itu disebut penerimaan perpajakan. Ini cara mencatat di APBN ya. Ada pendapatan pajak dalam negeri, ada pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari 5 jenis, yang internasional 2. Karena itu dalam banyak pembicaraan kadang dibicarakan jenis pajak ada 7, itu sama saja ya. 7 pun kadang disebut 6 karena yang bea masuk dan bea keluar sama-sama adalah pajak perdagangan internasional. Nah, ini kita ambilkan dari angka RAPBN 2025 yang sedang diajukan kepada DPR dan sedang dibahas oleh DPR, yang pengantarnya disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus, lalu ada konferensi pers tentang itu. Penerimaan perpajakan itu ditargetkan 2.490 triliun ya, kalau dibulatkan 2.491 triliun. Yang utama adalah pendapatan pajak penghasilan ya, pajak penghasilan 1.209. Separohnya ya, separuh dari penerimaan perpajakan itu didapat dari PPH ya, PPH. Kemudian yang kedua yang besar adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, 945 triliun. Baru yang lain-lain. Tetapi kita perhatikan yang besar ketiga justru adalah cukai. Nah, sementara pajak perdagangan internasional juga cukup besar, 57 triliun. Nah, yang lain-lain pendapatan pajak lainnya, kemudian pendapatan pajak bumi dan bangunan juga tidak terlalu besar. Tetapi para pelajar ekonomi harus paham ya, ini PBB ini, kalau PBB yang seperti kita rumah tinggal dan sebagainya itu masuk pajak daerah. Kalau yang PBB di sini pajak terkait tambang gitu ya, atas bangunan dan atas tanahnya. Ya, terutamanya yang seperti tambang dan semacamnya. Kalau yang bangunan dan tanah pribadi-pribadi ataupun organisasi itu biasanya masuk pajak, bukan biasanya, memang masuk pajak daerah. Nah, mari kita lihat
Penerimaan perpajakan ini sebelumnya slide ini sudah kita pernah perlihatkan, tapi kita ulangi lagi. Maka pajak keseluruhan tadi ditargetkan 2.433 perpajakan ya, tidak hanya pajak. Target kenaikan sebesar 9,70% dari 2024 yang sedang berjalan ini, dan seterusnya. Gambar yang biru menunjukkan nilai penerimaan perpajakan dalam satuan miliar ya, karena itu ribuan, berarti triliun dibacanya 2.433 triliun. Lalu yang merah ini menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian RAPBN 2025 ini menargetkan kenaikan yang cukup signifikan dari perakiraan tahun 2024 yang berjalan. Nah, cukup realistis juga kalau melihat pernah dicapai tingkat yang tinggi, tetapi mengkhawatirkan karena 2 tahun berturut-turut ini penerimaan perpajakan rendah. Mari kita lihat detail-detailnya. Sebelumnya kita buat dulu pengertian yang biasa dipakai oleh pemerintah dan disajikan yang disebut dengan rasio pajak, tax ratio ya. Nah, ini ada 2 macam sebenarnya. Bisa pajak dalam arti sempit, berarti hanya yang Direktorat Jenderal Pajak. Berarti tidak termasuk cukai dan tidak termasuk bea masuk dan bea keluar. Kalau perpajakan semuanya. Kita kembali ke tabel yang di atas tadi. Nah, kalau perpajakan ya semuanya. Kalau pajak itu dikurangi cukai, dikurangi perdagangan internasional. Secara teknis, teoritis biasanya untuk mengetahui perkembangan penerimaan perpajakan atau penerimaan pajak, itu digunakan pembanding produk domestik bruto. Jadi PDB itu adalah pendapatan nasional atau produksi seluruh komponen negara. Dengan demikian bisa dilihat sebenarnya seberapa laju kenaikan penerimaannya dibandingkan dengan laju kenaikan PDB. Ada beberapa ulasan tentang itu bahwa misalnya benchmark untuk negara-negara berkembang itu harusnya di kisaran 16, minimal 16%. Umpama pakai perpajakan boleh. Di negara-negara yang lebih maju bisa sampai 20-25% rasio pajak tersebut. Dengan definisi perpajakan yang cukup mencakup cukai dan mencakup pajak bea masuk dan bea keluar. Kalau kita lihat perkembangannya, ini PDB-nya tidak saya perlihatkan. Nah, yang merah itu menunjukkan hanya pajak, tidak termasuk cukai dan bea masuk dan bea keluar. Yang biru itu memasukkan. Dahulu pemerintah memakainya yang orange ini ya, di dalam dokumen-dokumen seperti RPJMN di tahun-tahun lampau, itu pakainya definisi ini. Kalau saya tidak salah sekitar 7 tahun terakhir makainya definisi yang biru ini. Nggak masalah pakai yang manapun kan, itu benar. Yang penting itu trennya bagaimana, naik atau turun. Nah, kalau kita lihat, kita pakai saja deh yang biru yang selama ini. Sekarang kalau orang ngomong rasio pajak, itu yang dimaksud adalah perpajakan. Tapi sebagai pembelajar ekonomi, kita perlu tahu, karena sebetulnya memisahkan itu juga penting. Mengapa? Nanti kita akan tahu. Karena seperti cukai dan perdagangan internasional, yang satu maksudnya bea masuk dan bea keluar itu, tidak menunjukkan kinerja sebenarnya. Cukai itu kan dimaksudkan di satu sisi diberi cukai agar konsumsi barang tersebut tidak berkembang, misalnya tembakau, plastik, alkohol. Di sisi lain, negara menerima dari hasil cukai terhadap hal tersebut. Jadi ini ada ambivalensi ya. Nah, karena itu biasanya dianggap secara positif, ya harusnya cukai itu ya tidak harus berkembang kan, ya paling nggak stuck saja. Karena itu tetap perlu mengamati yang orange dan yang biru. Anggap aja kita yang biru dulu. Pada waktu Bapak Presiden Jokowi memulai pemerintahan, rasio perpajakan itu 10,85%. Artinya jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan PDB, persentasinya adalah 10,85. Sekarang, di tahun 2024 yang sedang berjalan ini, yang masih dalam proses, itu hanya 9,90%. Jadi 10% lah begitu. Makanya kan suka disebut rasio pajak 10 ya. Yang benar adalah kalau target pemerintah sesuai dengan outlook-nya hanya 9,9. Berarti mengalami penurunan kan dari 10,85 menjadi 9,9. Tetapi di era SBY pun sebetulnya mengalami penurunan tuh dari 12,22 menjadi 10,85. Jadi ini seimbang lah, trennya tren turun. Nah, kemarin pada waktu konferensi pers, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ada tren kenaikan, tetapi beliau tidak menyebut perpajakan, tapi menyebut pendapatan. Kan pendapatan kan ada yang bukan pajak.
Nah, kita sudah bahas pada sisi sebelumnya. Saya tidak tahu kalau melihatnya hanya 2-3 tahun terakhir, bolehlah dikatakan meningkat. Tetapi kalau ditarik 10 tahun, kita sudah bicara rasio pendapatan pun turun. Dan rasio perpajakan pun juga turun. Hanya naik pada tahun 2021, 2022 kan. Jadi setelah COVID ya wajar naik kan. Nah, RAPBN 2025 mentargetkan naik menjadi 10,23%. Nominalnya naik lebih cepat daripada naiknya PDB sehingga akan dibawa ke 10,23%. Tetapi ini pun agak jauh ya dari benchmark di negara-negara tetangga yang sebaya ya, peer namanya ya, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia yang di kisaran 16. Kita masih jauh. Tetapi ini memang dilematis. Kalau misalnya dikejar 16% tiba-tiba ya rakyat akan menjerit. Sekarang saja mereka sudah merasakan pajak itu cukup menekan. Jadi ini disinilah tugas negara harus melihat di detail-detailnya. Tapi kita belajar ekonomi yang penting tahu dulu ini seperti ini. Nah, kemarin kalau saya tidak salah di kampanye angka 16% banyak yang mengutarakan ya, hampir semua capres itu menyebut 16. Karena memang banyak yang menyebut angka 16 atau benchmark negara-negara yang standar. Tetapi kalau menaikkan menjadi 16 itu saya kira ya pajaknya betul-betul harus meningkat pesat dan itu bahaya juga kan kalau mendadak. Tadi kan ada 6 atau 7, disebut 6 jenis karena menganggap biaya masuk dan biaya keluar satu jenis. Nah, yang besar salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan tadi kita sudah lihat sekitar separuh ya dari perpajakan itu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Jadi subjeknya penghasilan ya, jadi bisa pribadi, bisa badan gitu. Orang bisa kena 2 kali itu kalau cara melaporkannya nggak tepat. Tapi prinsipnya kalau Anda pegawai, Anda sudah dapat potongan tuh, ada jenis pajak penghasilannya. Lalu kalau Anda pengusaha ya nanti di laporan tahunan Anda bisa kena pajak penghasilan. Anda sebagai pribadi kalau mendapatkan sesuatu dilaporkan juga bisa pajak penghasilan. Dan ada tarifnya untuk pajak penghasilan ini. Secara tarif progresif, ya artinya kalau pendapatan sekian, tarifnya sekian, kalau naik lagi tarifnya sekian. Jadi makin tinggi pendapatan, presentasinya makin tinggi. Secara undang-undang begitu, secara teori begitu. Nah, prakteknya ya banyak hal lah yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Selama tidak melanggar hukum, siasat pajak itu diperbolehkan ya. Itu salah satu problem di APBN kita ini, di mana istilahnya penghindaran pajak. Tentu 2 hal, penghindaran pajak itu bisa melawan hukum, dia kong-kalingkung dengan oknum, bisa juga memang kemampuan mengolah laporan keuangannya yang memang membuat ya legal, ya itu siasat, taktik lah. Nah, subjek pajak ini macam-macam ini ya, pribadi, warisan juga kena, bahkan apapun yang bisa menghasilkan ruang promosi apa itu ada kena pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu memang relatif cenderung menaik. Ini yang garis biru menunjukkan nilainya. Nah, di tahun 2025 ini ditargetkan 1.209 triliun ya. Ini meningkat 13,83% dari perakiraan hasil di tahun 2024 yang berjalan ini. Anehnya, pemerintah menghitung di tahun 2024 berjalan ini nyaris tidak naik. 0,10%, 0,1%, artinya stuck dibandingkan 2023. Ini sebetulnya buat kita pembelajar ekonomi bisa juga mengkaitkan dengan pertumbuhan PDB, pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kalau kenaikan pajak penghasilan itu landai, merupakan salah satu indikasi masyarakat memang pendapatannya kenaikannya landai. Gitu ya. Kalau dia sampai negatif, kan pernah negatif nih 2020, ya berarti memang pendapatan masyarakat turun. Tentu tidak otomatis ya, tapi itu indikasi untuk kita belajar ekonomi bisa digali. Sehingga bisa juga kita mempertanyakan nih, apakah target 13,83% di RAPBN 2025 ini cukup realistis, mengingat 2 tahun berturut-turut kenaikannya sangat tipis ya, bahkan 2024 ini relatif setara. Nah, begitu untuk pajak penghasilan. Sebetulnya kalau mau detail nanti pajak perorangan, ada pajak badan, nanti berdasarkannya ada yang namanya PPh tadi yang sudah kita singgung, PPh yang langsung dipotong di pegawai atau di honor dan sebagainya. Itu untuk kajian lebih lanjut kita bisa menganalisis hal demikian. Yang kedua yang besar adalah pajak pertambahan nilai. Biasanya disebut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Itu jenisnya sama, ada perbedaan sedikit. Dijadiin satu. Nah, PPNBM itu dikenakan 1 kali saja dan umumnya PPNBM yang dimaksud ini
adalah ketika impor ya. PPNBM itu pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada impor barang mewah. 1 kali, sementara kalau PPN itu bisa lebih dari 1 kali kenanya ya, tergantung prosesnya ya. Nah, PPN inilah yang saat ini menjadi salah satu andalan karena setelah pajak penghasilan ini yang besar. Tarif yang dulunya 10% sudah diterapkan sekarang 11%. Menurut undang-undangnya bisa sampai 15 ya, tergantung peraturan Menteri Keuangan untuk menaikkannya dari tahun ke tahun atau menunggu timing yang tepat. Menurut rencana 1 Januari 2025 berarti selama APBN 2025 ini tarifnya 12%. Tapi kita tidak tahu apa langsung diterapkan atau tidak nanti. Tapi dari asumsi naik tadi nampaknya akan 12%. Dengan beberapa barang yang menjadi pengecualian. Kalau digambar begini nih. Nah, ini kan PPNBM 945, tadi kan 1.200-an ya yang PPH. Jadi cukup besar ini. Ini lihat sekali tajam naiknya, proses kenaikannya maupun penurunannya. Nah, ini juga sama. Ini kalau analisis yang lebih jauh, PPN ini juga menunjukkan apakah ekonomi sedang lesu ataukah sedang berkembang. PPN itu kan langsung sifatnya, terutama sekali terhadap transaksi kan. Jadi kalau dia merosot begini seperti 2020, jelas perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini tahun ini tetap tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tumbuhnya melambat. Sempat naik, ini naik wajar karena kenaikan dari COVID, tetapi melandai, tahun ini akan melandai, tahun depan akan digenjot. Nah, maka ini sekali lagi kelihatannya memang terkait dengan akan diterapkannya 12% itu. Ini contoh saja, tentu tafsiran saya ini belum tentu benar, yang penting kita melihat bahwa ini salah satu cara kita mempelajari penerimaan perpajakan. Nah, tadi kita sudah sebut juga cukai kan? Cukai itu ya benci tapi rindulah sebetulnya. Kalau mau kita diskusinya normatif ya cukai ini kan makin gede, makin menunjukkan bahwa orang makin banyak ngerokok. Bisa jadi kalau di-split lagi meskipun jumlahnya tidak besar tapi umpama meningkat, alkohol. Belakangan ini kan plastik, kan seperti itu. Maksudnya cukai itu agar konsumsi barang tersebut tidak tumbuh atau kurang-kurangnya tumbuh terbatas. Tetapi dari sisi keuangan negara itulah salah satu sumber. Nilainya cukup besar soalnya mencapai 200, berapa tadi? 250-an triliun kan naik turunnya. Kalau kita gambar 3 macam yang besar itu, ya ini yang biru ini PPH, ini PPN, yang ini cukai 244 triliun targetnya. Yang cukai tahun kemarin 230. Cukai ini nyaris tidak pernah turun ya, lambat tapi naik. Sementara bahkan pada saat COVID, jadi pada saat COVID itu PPH turun, PPN turun, tapi cukai enggak. Nampaknya orang pada saat COVID tetap ngerokok semua. Ini kelihatannya begitu tafsiran sederhananya ya. Nah, tentu kita perlu banyak kajian ini. Lalu tadi ada 3 jenis yang lain. Sebetulnya yang pajak perdagangan tersebut terdiri dari bea masuk dan bea cukai. Nah, yang kuning ini menunjukkan perdagangan internasional ini juga berfluktuasi ya. Jadi ketika ekspor dan impor meningkat, dia otomatis meningkat. Terutama ekspor-impor terkait barang-barang yang kena pajak. Untuk ekspor itu hanya sedikit barang yang kena pajak, tapi impor banyak sekali yang kena. Tentu tidak soal penghasilan negara saja di sini. Kalau secara kebijakan ekonomi, beberapa jenis bea masuk itu adalah untuk melindungi misalnya beberapa industri dalam negeri seperti tekstil yang sekarang sedang dinaikin. Impor tekstil dan produk tekstil sedang dinaikkan tarifnya, misalnya seperti itu. PBB ini juga fluktuasi. Ingat, PBB di sini tidak termasuk kayak rumah tinggal itu. Ini berkait dengan produksi pertambangan, produksi migas. Itu kaitannya dengan PBB. Sehingga dia mengalami fluktuasi. Yang hijau, pajak lainnya. Pajak lainnya ini materai ya, terutama bea materai. Kan sempat naik dan kelihatannya hanya angka, tapi ini kalau dihubung-hubungkan dengan PPN, dengan PPH, materai itu kan juga menunjukkan transaksi. Sebenarnya perpajakan ini bisa kita kaitkan dengan dinamika ekonomi. Tapi untuk kali ini kita sekedar memiliki pemahaman dulu bahwa ya penerimaan negara itu, pendapatan negara itu dari hal-hal seperti ini. Pajak pembidan bangunan sudah saya jelaskan tadi, lalu pajak lainnya bea masuk, bea keluar ya, semacam itu. Tidak bisa misalnya di pendapatan waktu kita buat postur, pengen menaikkan pendapatan 20% gitu, rasio pendapatan terhadap PDB naik menjadi berapa? 17, 18. Ketika di breakdown kan terdiri dari perpajakan dengan PNBP. Nah, perpajakan harus kita lihat lagi, perpajakan mana yang bisa digenjot. Itu pun
Kalau pemerintah harusnya menimbang kondisi begini dipaksakan menaikkan pajak, misalnya begini itu umpama sedang buruk, itu bisa-bisa akan justru melemahkan perekonomian dalam arti duit itu ditarik dari swasta, dari rakyat, dipakai oleh pemerintah, berarti ada kekurangan konsumsi, ada kekurangan investasi di masyarakat. Kalau bisa yang diambil oleh pemerintah ini kemudian keluar melampaui kegunaan ini, ya perekonomian tetap tumbuh. Tapi kalau tidak, nah di situ seninya kebijakan fiskal sebenarnya. Nah, cuma kelemahan di negeri kita ini, kita kurang mendapat penjelasan, kita bahkan jangankan publik ya, kita pembelajar ekonomi saja tidak mendapat dokumen-dokumen bagaimana kajian. Ada pastinya sudah kajian-kajian tentang masing-masing jenis pajak, rinciannya, dan seterusnya, agar kita bisa ikut memberi masukan seandainya diperlukan. Sekurang-kurangnya kita bisa ikut mengawasi gitu loh. Begitu juga dengan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk itu tidak urusan hanya biar dapat duit, tapi apa yang dipajaki. Ada target untuk mengembangkan industri apa, melindungi masyarakat apa, konsumsi apa, seperti itu. Begitu juga dengan bea keluar. Apa ada yang perlu kita pajaki tinggi agar dijualnya di domestik, seperti itu. Kaitannya dengan perekonomian semacam itu. Hanya saja sesi kita kali ini hanya ingin memberi gambaran bahwa penerimaan perpajakan seperti yang tadi saya jelaskan dan tidak dengan mudah merubah rasio dari 10 ya, mau jadi 16, 6%, kebayang nggak 6% dari PDB? Kalau PDB-nya 24.000 ya kalau 6% itu kan sudah menambah berapa? 6 kali 24 kan sudah lebih dari 1.000 triliun ya. Berarti nggak narik duit dari masyarakat 1.000 triliun kan bahaya. Bahwa strateginya seperti apa kita tidak tahu, karena yang kita dengar ada tekad untuk mengarahkan rasio perpajakan itu ke arah 16%. Sebenarnya dulu waktu Pak Presiden Jokowi mulai 2014 di RPJMN-nya juga mengarah ke 16. Ya, tapi ya prakteknya tidak bisa. Mungkin lebih relevan kalau rasio pendapatan yang 16%, bukan rasio perpajakan. Itu pun karena PNBP nanti akan kita jelaskan di sesi berikut, itu juga bukan perkara mudah meningkatkannya.